bersandiwara, berdrama, Bapak-Ibu. Ya. Akhirnya hari ini beliau buka-bukaan di hadapan abang-abangnya, saudara-saudaranya. Tentu Bapak Ibu sebelum itu ya, Nabi Yakub ayahanda ya, yang setelah sekian lama nanti kabar ya, menunggu kapan di mana ketemu Nabi Yusuf. Kenapa? Beliau yakin, ainul yakin bahwa Yusuf tidak meninggal. Dia yakin itu dengan beberapa isyarat Bapak Ibu. Di samping takwil mimpinya yang dikatakan bahwa nanti akhir ceritanya adalah ada ya bintang, bulan, matahari, rembulan yang jumlahnya 11 semuanya bersujud. Berarti kan masih ada yang disujudi, yang dihormati. Siapa dia? Ya Nabi Yusuf. Itu mimpinya. Jadi yakin Yusuf tidak wafat. Apalagi Bapak Ibu ini ada tanda-tanda ya. Ini memang cerita yang belum jelas kebenarannya. Karena itu cerita Israiliyat Bapak Ibu ya. Sudah kita aturkan kemarin dulu lama ya. Ketika abang-abangnya pulang dengan membawa baju yang berdarah gitu. Ada keanehan. Mosok berdarah kok nggak sobek, nggak koyak. Kok serigala pinter banget Bapak Ibu ya. Lepas dulu bajunya baru cakar-cakar. Ya. Setelah tadi sinyal isyarat bahwa wahai abang-abangku, Anda dulu lakukan karena Anda jahil. Anda belum tahu. Jahil kan? Maunya ngapusi tapi ketok aslinya. Ini cerita Bapak Ibu. Allah alam kebenarannya. Dan juga ada cerita yang lain. Ini juga Israiliyat Bapak Ibu. Abang-abangnya tadi pulang ya, membawa bangkai serigala. Bangkai serigala ya. Konon itu serigala bukan dibunuh karena mencatatkan Yusuf, tapi pas pulang lihat bangkai serigala. Wah ini pas ini. Saya membisikkan udah digotong bawa pulang Bapak Ibu. Ayah ini serigalanya ini yang mencakar-cakar adik kita kita Bapak Ibu ya. Lagi-lagi ini cerita Israiliyat yang dulu sebelum saya turun Bapak Ibu ya. Konon itu bangkit serigala ngomong apa? Ngomong. Namanya cerita Israiliyat. Itu sebenarnya dari Bani Israel yang kata Nabi jangan dipercaya banget-banget dan jangan ditolak banget-banget. Pokoknya dengerin aja. Ya. Bisa benar bisa tidak. Ya, segalanya ngomong. Ya. Yang Yakub jangan percaya. Ya. Saya sudah mati duluan, bawa pulang oleh anak-anak. Gitu. Jadi jangan percaya. Ya Bapak Ibu, itu konon ceritanya itu bangkainya ngomong. Ya. Pelajaran ketiga lebih unik lagi Bapak Ibu. Ya. Saya kira namanya cerita Israiliyat. Jangan dipercaya banget-banget, jangan ditolak banget. Nah, dengerin aja. Untuk gayang-gayangan. Apa? Bapak Ibu konon ya. Nabi Yakub ketemu malaikat. Ketemu malaikat maut Bapak Ibu. Ya. Ditanya, malaikat, Anda penyakut nyawa? Oh iya. Ada nggak yang namanya Yusuf? Ya Pak, ada nggak yang namanya Yusuf? Bapak Ibu, ini maaf cerita yang agak saya yang maaf cerita bodoh Bapak. Kalau betul beliau tahu itu malaikat
Maut atau malaikat nanya bukan nyebut kan Yusuf di mana gitu loh. Gitu. Kalau saya nanya apa? Kalau malaikat kan tahu kan? Ya. Bukan kalau engkau yang nyabut nyawanya enggak. Malaikat tahu enggak Yusuf di mana gitu? Kan gampang toh? Ya. Namanya juga Israel. Lihat. Pasti Bapak Ibu, Nabi Yakub yakin bahwa Yusuf tidak meninggal, masih hidup, masih ada, hanya di mana gerangan tempatnya, kayak apa dan bagaimana. Karenanya Bapak Ibu, setelah kemarin ceritanya, ya sampai saya berapa tahun Bapak Ibu? 80 tahun sampai wabnya dan sampai putih matanya dan bahkan buta. Itu Nabi Yakub akhirnya tetap ada ikhtiar. Beliau berkata kepada anak-anaknya yang 9 orang, berapa? 9 toh, yang lain mana? 3. Nah, Yusuf kan hilang. Benyamin kan ditahan, abangnya gak mau pulang. Pintar ibunya. Tinggal 9. Nah, beliau berkata, wahai anak-anakku, ya, pergi sana, kembali ke Mesir, cari adikmu Yusuf. Di mana dia? Nah, Bapak Ibu perintahnya, ya bani yadhabu fatahassasu ala Yusuf wa akhi. Nah, ya, anak-anakku, pergi sana ke Mesir. Fatahassasu, cari. Ya, ditelisik, dicari semua sudut Mesir sana. Dengarkan kabarnya orang Mesir sana. Di mana Yusuf dan saudaranya. Nah, ya. Kemudian pesannya Nabi Yakub kepada anak-anaknya, cari terus sampai ketemu. Jangan putus asa. Jangan putus sampai saat ketemunya. Siapa? Saat ketemunya. Jangan pernah putus asa. Nggak boleh putus asa. Karena putus asa itu perbuatan orang-orang kafir. Ya Pak Bu? Artinya apa? Segitunya pesan. Jangan putus asa. Terus cari semua sudut Mesir. Cari, tanya, dengarkan. Baca Quran, baca medsos. Ini cerita saya Bapak Ibu. Yang seru. Ya. Jangan putus asa. Sampai ketemu. Nah Bapak Ibu, akhirnya betul sekali sampai tadi akhirnya mereka itu masuk ke istana, ketemu Al-Aziz, penguasa Mesir. Setelah ketemu biasa Bapak Ibu ya merayu. Halo, jadi kalau ngerayu boleh nggak Bu? Halo, boleh nggak? Kau jawab. Ya. Ngerayu dengan bahasa-bahasa yang memelas, ya, yang mengekspresikan ya kesungguhannya, kebutuhannya. Ya. Wahai Tuan Raja Aziz, kami ini, bahkan keluarga kami, ya, dilanda kesulitan, masa nadur, ya, paceklik sekian lama. Kami nggak punya bekal apa-apa kecuali ini sedikit sekali, please. Nah kan, diplomat ada gitu biasanya, please. You come to my country to invest. Iya gitu Pak bahasa pidatonya. Ingat nggak itu? In my country. Ketat banget tak? Bapak ya, kami ini, keluarga kami sedang kesulitan. Ya, paceklik pangan, gak punya bekal apa-apa. Beri kami bekal yang cukup bahkan untuk setahun. Yang sebelumnya dulu Pak Ibu kan masih bawa dinar, dirham, dolar itu. Ini gak adanya, mustahil sedikit sekali, remeh. Tapi minta ibaratnya banyak. Karena buat asotak, sedekahlah kepada kami, dan Allah membalas orang-orang yang bersedekah. Ngerayu Bapak Ibu. Ngerayu. Baik. Kemudian akhirnya yang terakhir, ya, Yusuf buka-bukaan.
Yusuf buka. Nah, baik. Tambah seru toh? Tambah seru toh? Ya. Baik, monggo Pak Rizpol dibaca per ayat, nanti Pak Bambang yang baca terjemahnya. Silakan. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah innahu la yay'asu min rauhillah illa al-qawmul kafirun. Yang artinya, wahai anak-anakku, ya, pergi dan carilah berita tentang Yusuf beserta saudaranya. ya, Janganlah kamu berputus asa Ya. dari rahmat Allah. ya, Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah ya. kecuali kaum yang kafir. Allahu Akbar. Bapak Ibu, Qala berkata. Siapa yang berkata? Nabi ya, Yakub, ayah anda. Setelah dengan cerita kemarin anak-anaknya Pak Bu, dan dia terus menangis sampai buta matanya. 80 tahun mencari Pak Bu, dengan penuh kekhawatiran. Memang yakin, tapi di mana dia nggak tahu. Karena harus ada ikhtiar. Akhirnya beliau berkata kepada siapa? Anak-anaknya yang 9, Ya baniya, Ya baniya, wahai Bapak, itulah orang tua. Halo, orang tua. Ini penting Pak pesannya. Ya. Sudah dibohongi, dibodohi, disakiti, tapi namanya orang tua. Ya. Teko batin rateko, wale. Wali. Tetap dengan bahasa kasih. Anak-anakku, ya Allah. Anak-anakku. Kalau orang susah bikin gimana lagu Pak? Dole. Ya. Nah, ini. Kalau orang Demak ger gitu. Gitu. Ya berani ya. Anak. Idhabu, pergilah. Fatahassasu dan carilah. Bapak Ibu, tahassasu dari kata asal hissun. Hissun itu secara bahasa Bapak Ibu itu diraba, meraba itu his, di indra. Artinya apa? Nyarinya nggak waton, nggak salah, tapi benar-benar serius fokus. Ibaratnya tadi Pak, sampai segala sudut bumi Mesir Pak, gang-gangnya, kampung-kampungnya, tokoh-tokoh masyarakat semua tak, bahkan pasar ditanya terus, diintai-intai, itu kasus. Ya anakku, pergi sana ke Mesir, kembali ke sana, cari itu dengan sungguh-sungguh. Dengarkan, cari ceritanya, kabarnya, terus cari sampai ketemu. Yang dicari siapa? Ala Yusuf wa akhi, Yusuf dan saudaranya. Ibu, bayangin. Halo Pak, bayangin Pak. Bayangin apa? Bayangin bersembilan Bapak Ibu yang modal pas-pasan mencari 2 orang seluruh DIY. Ini baru DIY Bapak Ibu Jogja ya. Dan Mesir lebih luas lagi. Padang pasir. Ya padang pasir Pak. Yang gurun, yang kering, yang panas, yang masya Allah. Tahassasu, tanya, cari ke segala sudut bumi Mesir. Tadi kampung-kampungnya, pasar-pasarnya, Bapak Ibu. Karena beliau
Seorang muslim mau Nabi Bapak Ibu, pati cari ke masjid-masjid, musola-musola gitu Pak. Halo Pak, ini rahasia Pak Bu, rahasia. Dengerin, kami kalau nyari santri kabur Pak, pernah nggak? Sering gitu. Sering Bapak, biasa santri kabur Pak Bu. Cari ke masjid-masjid aja. Biasanya di masjid biasanya. Di kokro, di pojok Bapak Ibu nangis. Gitu. Yang paling gampang kan masjid. Gitu. Cari fatahassasu ala Yusufa wa akhihi. Dan bayangkan kayak apapun tampaknya mereka, pasti kali ini dia sungguh-sungguh serius. Ya. Karena melihat ayahnya juga ibas, kasusnya, dia lama nangis, harus dicari sampai ketemu. Fatahassasu ala Yusufa wa akhihi. Pesan yang kedua, beliau sadar nggak mudah nyari anak, 2 orang anak di seluruh negeri. Maka ada pesan kedua, wala tayasu, dan jangan, masya Allah, luar biasa. Jangan putus asa, terus cari dan cari, sekuat tenaga, segala daya upaya. Jangan putus asa. Pokok main Bapak kita. Apa? Bismillahirrahmanirrahim, dan jangan putus asa. Artinya apa? Penuh keyakinan, penuh kesungguhan, penuh kesabaran, itu namanya nggak putus asa. Sebab putus asa itu bukan perilaku yang baik, bukan sifat yang baik, itu buruk. Siapa yang berbaik nama Allah, Bapak Ibu, ini konteksnya khusus, ceritanya tetapi pesannya umum. Ini penting, tidak tafsir. Artinya apa? Dalam segala hal, ini kepada kita semua Bapak Ibu, termasuk kita yang ngaji, dalam segala hal, mencari apapun, mencari apa Bu? Mencari ilmu, mencari apa lagi? Rezeki, mencari apa lagi? Oh, ngerti ya, cari jodoh, mencari apa lagi? Jodoh anaknya Pak, mantu, apa lagi Pak? Dalam segala hal, jangan putus asa. Ini penting. Ini kaidah umumnya, betul sekali. Ya. Banyak cerita Bapak Ibu dari orang yang mencari ilmu ya. Wahai orang yang cari ilmu, alias yang ngaji, yang lain pondok, jangan putus asa. Jangan putus asa. Memang tidak mudah Ibu Bapak ngaji itu, tidak mudah. Jangankan dahulu, hari ini pun tidak mudah. Dahulu Bapak Ibu ada salah seorang, Masya Allah luar biasa, sekian tahun Pak sekolah nggak naik kelas. Kebayang? Nggak naik sekian tahun Pak lamanya. Masya Allah. Akhirnya nyaris Pak, nyaris putus asa, nyaris. Ya, mau pindah tempat, pindah pondok baru. Pamitan Pak Kiainya, Pak Yai mau pulang. Kenapa pulang? Sudah sekian lama nggak naik kelas. Udah kemas Pak, pulang. Ya. Pulang. Waterallah, jalan kaki Pak, panas berteduh di bawah pohon. Di bawah pohon. Mata kepalanya melengok. Ada sebuah batu baru. Sebuah batu kok cekuk. Batu kok dekok. Batu dekok, cekuk. Matanya melihat, mata hatinya menganalisa. Batu kok dekok ya.
Ini dipatok manuk, ini belum atau di apa? Oh enggak mungkin. Ini karena tetesan air hujan. Tetesan bukan kerujukan. Ya, bapak hanya tetesan air dekok ya. Bu, ini kalau bahasa duduk-duduk batu, oh antos gitu. Batunya keras, batu yang keras, kok bisa dekok hanya karena tetesan air hujan. Apalagi hanya kerasnya hatiku, kerasnya otakku. Balik lagi, Bu, Masya Allah. Balik lagi ke pondok. Assalamualaikum Pak Yai. Loh, kamu lagi ya? Kok balik? Ya. Gak cerita batunya. Saya mau ngaji terus Pak Yai. Oh iya silakan. Jadi kiai ulama besar namanya Ibnu Hajar. Ibnu anaknya Datu. Ulama anak Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada dua Ibnu Hajar, jangan salah paham. Yang satu, enggak itu ceritanya. Ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu pengarang kitab Bulughul Maram dan Syarah Imam Bukhari, Fathul Bari. Ini Ibnu Hajar Al-Haytami. Enggak boleh putus asa gitu. Ustaz, kalau perai mawon dan pripun bentuk. Halo Pak Bang. Enggak boleh. Halo Ibu. Halqah tahfidz yang ditahfidz, betul kan? Jangan putus asa. Baru 3 tahun toh? Udah lama? Enggak kasih tahfidznya lah. Di sini? Enggak lah ya. Ya udah wis pulang tahun di sini. Iya. Udah berapa juz? Tak tengok Pak, juz sama orang muda-muda. Kenapa? Wala tai asu. Ini Pak Bu tadi konteksnya khusus cerita Nabi Yakub dan putranya, tapi umum untuk kita dalam segala hal. Yang ngaji, yang usaha, yang mondokkan anaknya, yang membimbing putra putri, semuanya jangan putus asa. Wala tai asu mir rauhillah, dari rahmat Allah. Ada rahmat Allah Bapak Ibu, dan rahmatnya wasi'ah, luas. Ada kisah Bapak Ibu, ini juga penting. Ada kisah masyhur di hadis Bukhari Muslim. Orang yang sudah membunuh 99 orang. Membunuh itu dosa pembunuhan. Kira-kira kalau orang yang membunuh Pak, dosa yang lain? Dosa yang lain? Pastilah. Gak hanya mau 5, mau 10 Pak. Barangkali kalau orang nggak berani membunuh Pak, ya dosa kan juga pasti banyak. Dibuka pintu hatinya Pak, sadar. Masya Allah. Masa itu terus begini. Singkat cerita, mau bertobat. Gak pernah putus asa dengan dosa-dosanya. Rahmat Allah luas. Ampunan Allah luas. Lebih luas daripada dosa-dosa. Ini kata Abu Nawas. Kata siapa? Ya Allah, dzunubi zaidun, dosa-dosa betul bertambah. Misalnya itu jelasnya. Tapi aku yakin ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosa. Tidak pernah putus asa waktu. Ini cerita orang yang bertaubat. Ya. Saya pernah cerita, tapi ini rahasia Bapak, namanya. Ya. Ada orang pamitan haji. Cerita Bapak, Masya Allah. Ini nyata, fakta, tapi rahasia namanya.
mau naik haji pamitan undang saya. Saya agak terkejut karena Pak Bu jejer berdua, laki perempuan, pakainya semuanya putih. Masya Allah, pakainya semuanya putih. Ya. Ustaz, mohon maaf, sebelum pengajian mohon ini kami dinikahkan dulu. Oh, paham. Ya Allah, dah itu baca tadi. Ya, betul Pak. Nikah dulu. Ya. Tadi baru cerita, Ustaz, maaf saya cerita saja dengan jenengan. Bahasanya Pak, kalau seandainya dosa saya itu dikeranjangi, dia apa? Keranjang saja, kan? Berapa keranjangnya? Orang pasal itu saja, kan? Masih nggak muat. Saya udah paham, Pak. Stop. Ya. Ampunan Allah lebih luas pada keranjang-keranjang di dunia. Ya. Penting bismillah hari ini teguhkan imannya, ikhlaskan niatnya. Bismillah, buka lembaran baru, akan naik haji. Jangan putus asa. Ustaz katanya, apa katanya? Di sana ada hukum karma. Apa itu? Kata, tidak ada hukum karma di dunia. Iya. Katanya Ustaz, apalagi nanti dimana dibandamin orang lah, iyalah. Kita itu Pak, kalau saya Ibu bawa maju terus, mepet bibir, sumur, betul nggak? Di badan nggak apa-apa, karena hanya kecil kan nggak luka. Belum bisa, jangan pakai kerikil saja. Ya nggak di badan begitu kan, apa di belakang sana jauh berarti. Malah nggak nyampe tuh batunya. Ya, saya mepet sampai. Jadi jangan putus asa. Itu hanya cita-cita ya orangnya. Nah, ambil sendalnya hilang. Padahal itu nggak hilang, Pak Bu, lupa naruh. Ya, lupa naruh. Nggak nemu tempatnya. Atau salah naruh. Jalan. Masuk masjid, dilepas di depan pintu yang digaruk-garuk. Wah, sapu lah. Ya baru. Wala tayasu mir rauhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah dalam segala hal. Bapak Ibu, ini penting. Yang belajar, yang mau bertobat, yang mau cari mantu, yang mau cari jodoh, yang mau semuanya. Kenapa? Rahmat Allah itu luas. Rahmat Allah luas. Dan diwanti-wanti. Jangan putus asa sebab wala yai azumir rohillah ilal qaumul kafir. Yang putus asa itu orang-orang kafir. Yang putus asa orang-orang apa maksudnya? Ada tafsir-tafsir yang berbeda. Memang bagaimana hukumnya orang yang putus asa? Ada 3 hukum. Ada 3 hukum. Putus asanya itu menjudge, memastikan, memutuskan Allah itu kafir. Paling Allah nggak ngampuni, itu kafir. Paling nggak bisa kaya-kaya, kafir. Kenapa? Nggak yakin Allah itu maha kaya, maha apa? Dia mengingkari. Itu namanya putus asa, pengingkar. Itu kafir hukumnya. Tapi kalau putus asanya itu ya sekedar lokro, apa? Lokro ya, lokro, kemudian gak semangat, juga sampai kafir, gak sampai kafir. Bapak itu banyak sekali, karena mungkin ya usaha sekian lama kemudian patah semangat Bapak. Ini masjid itu turun di masjid, lalu apa? Di masjid ternyata mau pelampiasan, ternyata hanya apa? Usaha gagal.
Akhirnya apa? Ke masjid keluar senari bojone. Apa? Dia senari bojone. Orang di masjid ternyata sedang nggak semangat. Itu nggak sampai kafir Bapak Ibu. Nggak sampai kafir. Tapi kalau tadi usaha saya mengingkari Allah, menjadi Allah itu bisa kafir. Baik, jadi tidak ada yang berusaha saya kecuali orang-orang yang kafirun. Wala yasu min rohillah ilal qabul. Baik. Yang kedua, kabul. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. Yang artinya ketika mereka masuk ke tempatnya Yusuf, ya, mereka berkata, ya, wahai yang mulia, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. ya, Maka penuhilah takaran gandum untuk kami, ya, dan bersedekahlah kepada kami. ya. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Baik. Jemaah, Bapak, lagi bayangin Pak. Telah ngaji Pak. Memahami tafsir dengan cara apa? Tadi mensimulasikan 9 orang Pak Bu disebar di seluruh penjuru negeri. Kan begitu Pak. Masa mengumpul kan enggak? Disebar di seluruh penjuru negeri. Pertama-tama mungkin ada koordinasi dulu, Mas, dengan kesana, sana. Nanti kita mau kumpul di sini, kita tuh, ya, udah membayangkan kayak apa pontang pantingnya mereka. Kenapa pada hasil itu tadi pesannya? Terus dicari dan cari, dengarkan perhatian, tanya semua orang, cari semua tempat. Nah, Bapak Ibu sudah sekian lama mencari, mendengar, melihat, tidak ada juga kabar, maka teringatlah bahwa adiknya itu ditahan oleh penguasa. Ya. Jadi masuknya ke istana itu enggak pertama kali dijatuh di luar sana. Setelah sekian lama enggak ketemu, akhirnya sudah bismillah, yuk kita masuk ke istana, menanyakan, mencari. Nah, tapi harus ada alasan. Harus ada apa? Alasan. Kalau kemudian Pak Presiden dengan Yusuf, nah, di mana dia? Dan adiknya Binyamin, kan dia nggak ngerti kalau dia itu Yusuf. Jadi ke istana itu setelah sekian lama mencari dan nyaris putus asa, nggak ketemu. Akhirnya apa? Carilah ke tempat sumber berita, sumber masalah, sumber apa? Persoalan baru. Hanya mereka masuk ke istana. Kalau saya ditanya prosesnya Pak Bambang itu, lewat Pak Pampres, Pak Polra itu belum. Berarti langsung masuk saja. Falamma dakhulu, maka ketika mereka itu masuk, mereka siapa? Saudara-saudaranya Yusuf masuk. Bapak Ibu, lagi-lagi kalau mau membayangkan silahkan nanti masuk ruang tunggu dulu, gitu. Ya, ke ruang tunggu dulu, ada protokoler itu kalau dalam bayangan. Akhirnya ketemulah dengan penguasa. Al-Aziz. Ini penting dikali Bapak Ibu.
penguasa Mesir ya, pada masa itu namanya Al-Aziz. Al-Aziz. Sesudahnya masa Musa namanya Fir'aun. Ini penting. Ya, memang ada istilah-istilah khusus Bapak Ibu ya. Pada waktu itu kalau penguasa Persia ya, hari ini Iran, namanya Kisra. Penguasa Romawi itu daerah utara dari Palestina ke Italia, Pak, dulu namanya Kaisar. Apa? Kaisar. Ya. Sekarang Kaisar ini. Penguasa Mesir namanya Al-Aziz. Penguasa Najasyi Afrika Timur namanya Najasyi. Apa? Penguasa Jogja namanya Jadi ini istilah-istilah Bapak ya. Mereka masuk dan berkata, langsung ada dan berkata, wahai raja, ya ayyuhal aziz, wahai penguasa Mesir. Lah Matur kemudian mengungkapkan, merayu, merengek-rengek, menjelaskan alasannya. Kenapa kok masuk ke istana? Gak ujuk langsung nanya, mana Yusuf? Enggak. Mengutarakan alasannya. Masana wa ahlana dzur. Wahai penguasa, mohon tolong kami ini pendatang, kami dan keluarga kami di Palestina sana sedang ditimpa dur, kesulitan. Masalah ini kan memelas ya, memelas. Saya membayangkan Bapak Ibu, dibayangkan boleh dengan banyak yang dihadapkan Nabi Yusuf, gitu. Nabi Yusuf. Lihat kakak-kakaknya yang sekian kalinya datang tuh, dan berapa kali ketemu? Berapa kali ketemu? 3 kali. Ya Mas, kita. Nabi Yusuf ini hebatnya apa? Bisa menahan yo emosi, yo ekspresi. Ya Pak, tenang. Ini nggak mudah loh Pak. Kita nggak mudah loh bisa. Terus bisa mendengarkan dengan yang gaya tetap santai. Ya. Jangan emosi, tidak tenang satu masalah. Didengarkan, diperhatikan Pak. Ini luar biasa. Ini itulah Bapak jiwa pemimpin. Jiwa itu menurut Bapak Ibu, jangan presiden, jangan Ketua RB Maluku, Ketua mungkin tiap hari ya bisa menemui Masya Allah. Artinya apa? Betapa sibuknya mereka, apalagi bertemu dengan orang-orang yang dulu pernah mendoliminya, tapi dengan santai didengarkan. Mereka dipersilakan, ya bapak-bapak, ada hajat apa, ada perlu apa. Mereka berkata, Masana wa ahlu nadur. Iya Tuan Raja, ya, kami dan keluarga kami di sana sedang ditimpa kesulitan. Ya Allah. Kemudian yang kedua alasannya apa? Kami nggak bawa apa-apa. Kalau dulu yang pertama, kedua kami masih bawa bekal untuk barter, untuk gitu kan? Untuk membeli belanja. Sekarang enggak. Hanya ada sedikit barang yang tidak berharga. Tidak berharga. Jamaah, Ibu, kok nggak berharga toh? Kira-kira bawa apa? Bedek. Mereka datang ke Mesir bawa apa?
makanan untuk yonda. Kalau dia butuh makan, beras, gandum, gula, minyak, terus bawa apa? Baju bekas, babu. Dia pasti bawa uang emas, Pak. Apa? Uang apa? Emas tuh? Dinar dirhamnya tuh? Tapi Pak Bu, emas. Ketika butuh makan itu gak ada nilainya, Bu. Paham? Apa? Orang lapar dikasih emas mau? Gue gak wong kene. Dibawa ke pasar tukar, wah. Sana gak ada toko Semar ini, Bu. Promosi gak ada. Gak ada. Dia hanya butuh makanan, bukan butuh perhiasan. Ya kan? Sehingga seandainya pun bawa logam emas dan pun itu gak ada harganya. Gak ada harganya. Bapak Ibu jangan heran kalau dulu katanya orang tua kita pun beli sawah lalu 1 hektar, Pak. Ya, itu dibayar pakai ya enggak, Pak. Ya, beras. Ya itu dulu tadi. Pak di sekitar dapat 1 hektar sawah, Pak. Kenapa? Dia butuh makan, butuh tanah. Ya, sehingga seandainya pun yang dibawa itu emas, perak, logam, itu pun tetap tidak ada harganya. Karena harga itulah makan. Apalagi mau hanya Pak, tadi pakai bekas lebihnya para payu meneh, Pak. Dia mengatakan alasannya kami sedang tempat kesulitan, paceklik, kelaparan, dan tidak ada barter yang kita bawa kecuali sedikit yang kita bawa, yaitu barang yang tidak berharga. Kalau demikian kata mereka, aufil kailah. Ini semuanya otak-otak kami dengan keranjang-keranjang yang penuhi dengan makanan. Untuk kali yang lebih lama lagi. Apa nggak lucu Pak Bu ya? Uangnya sedikit dan baru, tapi minta imbalannya banyak. Karena itu sedekah ya raja. Ya. Gak sekedar kami beli. Kalau beli kan hanya dapat berapa? Ini yang kita bawa itu. Tapi mohon kami diberikan sedekah. Wa tasaddaq. Sedekailah kami. Bapak Ibu. Jemaah, Bapak Ibu, sedekah itu apa? Artinya pemberian ya. Ini mereka itu nggak kenal siapa itu penguasanya, agamanya Pak Laki. Pahamnya yang penguasanya yang orang yang non-Muslim. Nah kita dan penguasa Mesir. Mereka mah betul Bani Israil putra Nabi Islam. Dan ini penguasanya kan dia nggak tahu dia itu Yusuf. Tapi bahasanya toh demikian raja beri kami bansos. Apa? Nah itu tasodak apa? Berikan apa? Bansos. Dan beri kami zakatnya raja. Dia nggak zakat kok. Dia juga ngerti kalau dia itu nggak Muslim. Dia tahunya tidak Muslim. Karena beri kami bantuan buat tasodak. Dan Bapak Ibu di bahasanya innallaha yajzil mutasaddiqin. Allah itu membalas ya orang-orang yang memberikan bantuan. Bukan sedekah dalam arti sedekah kita tidak mau mereka itu kalau itu Yusuf. Karena yang memberikan orang Muslim yang minta bantuan saja. Nah, jadi Bapak itulah rayuan abang-abangnya Yusuf pada siapa? Nabi Yusuf yang itu dia nggak tahu kalau itu adiknya. Nah sekarang Bapak Ibu, Nabi Yusuf baru buka-bukaan, ngaku siapa dia sesungguhnya. Dibaca Pak. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم
artinya. Dia Yusuf berkata, Ya, tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf ya. dan saudaranya karena kamu tidak mengetahui akibat perbuatanmu itu? Ulangi Bapak-bapak. Dia Yusuf berkata, Ya, tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya karena kamu tidak mengetahui akibat perbuatanmu itu? baik Bapak Ibu. Tadi mereka kan nggak bilang mau mencari Yusuf tuh, nggak bilang tuh. Nah kok jawabannya? Anda ingat nggak? Anda tahu nggak apa yang kalian lakukan terhadap saudaramu Yusuf? Deh, halo, paham Pak Bu? Kaget ya. Yusuf berkata, kalau tadi dia nggak bilang, mereka nggak bilang loh. Tuhan, saya tuh nyari saudara Yusuf, kan nggak bilang itu tuh? Iya. Hanya bilang bahwa dia itu lagi butuh. dia kok jawabannya, wahai saudara-saudara, tembak. Langsung. Anda tahu nggak? Anda ingat nggak? Judel Pak. Apa? Tahu nggak Anda yang Anda lakukan terhadap saudaramu Yusuf dan saudaranya yang itu sompoki kan? Ya Allah Bapak. Diwelehke. Bahasa ano Diwelehke. dibolehke. Dia belum tahu, mereka belum tahu kalau dia itu Yusuf, tapi dia menjawab. Saya itu Yusuf nggak begitu. Tahu nggak Anda? Ingat nggak Anda yang Anda lakukan terhadap Yusuf? Baru agak enggak. Gitu? Terperangah. Ini jauh-jauh Yusuf ini. Jangan Yusuf. Kok ngerti dari mana ini? Masa Pak. Pak sumur ya. Ada sebagai sumur. Sumur. Jadi Pak Bu, kira-kira bayangin kalau sambil kan lampu ini gitu aja. Kenapa? Gitu? Berarti telinganya. Irungnya, suaranya, cocok. Jangan-jangan, ya Allah. Kalau punya foto dipadake foto nih. Nah, saya nggak ada fotonya Pak. Medsos. Kok gini ya? Apa ini Yusuf ya? Masya Allah, ya Allah, yang luar biasa ya. Dan bahasanya Yusuf sederhana santai, nggak emosi, nggak marah, nggak nada tinggi juga enggak. Wahai anda, ingat nggak? Tahu nggak Anda hal alim itu? Ya. Apa yang kau lakukan terhadap saudara Yusuf? Masya Allah. Yang berikutnya Bapak dibacakan lagi. Dia mengingatkan, dia nyindir, tapi dikatakan pada waktu itu betul Anda itu sedang jahil. Anda tidak tahu. Bapak bahasanya, apa yang Anda lakukan dahulu terhadap Yusuf dan Anda tidak tahu, Anda nggak tahu akibat hukumnya. Ini kok nggak langsung diserap pun enggak. Dia mengatakan, memang dulu Anda nggak tahu, Anda jahil, nggak ngerti, sehingga Anda berbuat semena-mena terhadap Yusuf. Ya akuilah Yusuf barangkali. Tapi dengan bahasa yang luar biasa, dengan penuh kesabaran, ketulusan, mengingatkan. Ini Bapak, beliau sudah memahami dan memaafkan saudaranya, Pak. Masya Allah. Ya, Anda emosi. Kalau langsung Yusuf nggak dibentak kalau Anda itu nanti tidak. Hanya diingatkan saja bahwa dulu Anda itu keliru, Anda itu salah, Anda itu khilaf. Kenapa khilaf? Karena Anda tidak tahu. Kalau Anda tahu pasti tidak mungkin. Pak, bahasa Masya Allah. Ya Bapak, itulah tadi Bapak Ibu. Dan Yusuf sudah mulai membuka tirai yang selama ini disembunyikan. Itu memang kisah yang luar biasa. Ingat gak engkau? Tahu gak engkau yang kau lakukan dulu terhadap Yusuf dan saudaranya? Mereka mikir, oh iya ya, ini jangan Yusuf ya, kok bisa ya? Ya Allah,
sambil menyesali perbuatan dulu. Ya Allah, kami kira waduh kok tak pulang di sumur ya. Dilanjutkan dah. Lanjut ya. Setelah iklan. Ini ibu tumbang kena. Baik Pak, ini belum tambah satu ayat Pak Pul. Ya. Ini nyambung. 90 ya Ustaz. Ya. 89. 90 ya, lanjut. قالوا أئنك لأنت يوسف Masya Allah. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا Manallahu. Anallahu. وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Yang artinya, Pak Bambang. Mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Allah Akbar. Dia Yusuf menjawab, Iya. aku Yusuf. Itu Pak Bambang. Bahasanya kayak gitu Pak Bambang. Ya ini Pak. Itu kan bahasanya. Bukan. Anu Pak, set Oke. Keluar. Lanjut, Pak Bambang. keluar dari lampu Aladin. Lanjut. Saya percaya toko aja Mas. Aku Yusuf dan ini saudaraku. Nah, Sungguh Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Siapa yang bertakwa dan bersabar, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang muhsin. baik Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu, ya setelah mereka memperhatikan bibirnya, matanya, gaya-gayanya, suaranya, kok iya ya kok iya ya. Akhirnya Bapak Ibu mereka berkata, Raja, ibu melah Pak, bahasa ibu, saya mau soal, ya kan? Tuan Raja, apa benar Anda itu adalah adik guru Yusuf? Itu apa Mbak punya orang? Ya. Jawabannya iya, gitu apa Mbak? Kan haru Bapak. Ya, haru ya, Masya Allah. Baik, insya Allah nanti setelah yang berikut ini, insya Allah. Karena tadi Pak, bagian akhir itu ada Masya Allah yang ada pesan yang luar biasa. Orang yang bertakwa dan sabar, Allah akan memberikan balasan. Ya, insya Allah yang akan nanti, insya Allah. Ini bocoran dulu Bapak Ibu ya. Lanjut ya. Baik, besok diulangi Pak. Respon ayat 90. Jadi sudah ngaku, sudah ketemu antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Allah Akbar. Monggo Bapak Ibu yang mau menanggapi dan bertanya. Cukup? Alhamdulillah. Luar biasa Bapak Ibu ya. Ya, nanti ada adegan yang besar sekali Bapak Ibu ya. Tuan antara keluarga besar Nabi ya. Soalnya insya Allah. Cukup ya? Monggo Bu mengurus rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu
Ibu untuk infak pondok pada pagi hari ini terkumpul Rp1.031.500 dan untuk pengajian Rp415.000 dari yang baru. Dan untuk penjual snack ini kembali ke kelompok 1, kelompok Ibu Sri Rezeki, Ibu Happy, Ibu Neni dan Ibu Dari. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri dengan doa, alhamdulillah Bapak Ibu dan sekaligus permohonan maaf pada semuanya. Dari Sabtu kemarin pondok kita telah mewisuda para alumni yang sudah lulus Bapak tentu ya. Alhamdulillah dengan sangat baik sekali, luar biasa ya. Itu jariah panjenengan semuanya. Ada 16 anak angkatan kedua Bapak Ibu. Gimana 16 ya? Yang lulus 30 juz, ada 5 ya, yang lainnya masih lanjut ya. Luar biasa. Ustaz kok enggak semuanya, Masya Allah Bapak Ibu. Saya katakan 5 yang lulus kemarin luar biasa, bagus-bagus ya. Baik suaranya, nadanya, kelancarannya luar biasa bagus. Dan itu penyampaiannya bagus. 1 dari Jambi, 1 dari Lampung, 1 dari Sleman, 2 Bantul. Bapak Ibu saya katakan pada semuanya, saya yakin dan itu doa kita bagus. Ini 5 nanti akan datang, akan jadi kiai-kiai gitu. Ya luar biasa. Artinya apa? Dari 5 akan menyebar dari provinsi Jambi, Lampung, Jogja, Sleman, Masya Allah. Luar biasa. Yaitu kemarin kami mohon maaf tidak bisa mengundang semuanya, Bapak Ibu memang terbatas. Ya, jadi oleh pendiri yayasan Burhani beliau menghendaki diunduh di hotelnya Bapak Ibu. Memang terbatas tempatnya, ya, karena beliau memang sudah sepuh sehingga tidak bisa pergi jauh, pergi naik ke masjid sehingga diunduh di hotelnya. Itu bagus sekali, alhamdulillah. Semuanya dari beliau. Jadi ini informasi kepada baik Bapak Ibu ke tahun depan lebih banyak lagi, insya Allah. Itu jariah kita semuanya. Berikutnya ini informasi yang mengundang besok hari Ahad ya, kajian Ahad terakhir di pondok jam 6 pagi Pak tadi membawa dirawi Bapak Ibu. Besok hari Ahad kajian Ahad terakhir tiap bulan di pondok Al-Mi'raj. Mohon kehadirannya, moga-moga menyemangati anak kita semuanya. Ini Bapak Ibu. Baik, moga kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.